dua. Oke, udah lama. Halo teman-teman, by the way, kalian perlu seragam yang oke punya? Atau kalian bosan dengan desain dan bordiran itu-itu aja? Haha, jangan galau bosku. Ini dia, Scott Kreatif Ketapang. Scott Kreatif menyediakan seragam-seragam yang berkualitas dan desain-desain yang keren banget. Ya, Scott Kreatif menerima pemesanan segala jenis seragam sablon atau bordir berupa kaos, kemeja, topi, tas, map, slayer, jaket alma mater, jaket waterproof, dan lain-lain. Ya, buat kalian yang punya komunitas dan lain-lain, Scott Kreatif juga menerima orderan berupa seragam sekolah, seragam instansi, seragam perusahaan, seragam panitia, seragam organisasi, seragam komunitas, seragam klub motor, dan seragam yang lain-lain. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, buruan order di Scott Kreatif dengan kontak yang sudah tertera. Kalau soal kualitas dan harga, jangan ditanya lagi deh. Buruan order. Scott Kreatif konveksi bordir sablon, konveksi online terpercaya di Kalimantan Barat. Kualitas terbaik, harga bersaing. Oke, bertemu lagi sobat Mata TV, kembali ke eh, obrol-obrolan kita lagi. Udah lama nggak buat konten seperti ini, dan udah lama juga nggak ngebuat aslinya. Sorry yang kemarin-kemarin itu hanya dari tim-tim kita yang rekam dan ngedit dan di-upload di channel kita. Jadi hari ini saya menyempatkan waktu. Maklumlah kemarin-kemarin minggu-minggu kemarin super sibuk sekali, ada jadwal yang nggak bisa kita sampaikan di channel ini. Jadi mohon maaf, beberapa minggu yang lalu pun nggak ada upload di episode makan malam ya. Mungkin kalian yang tunggu-tunggu episode makan malam kita belum sempat sama sekali, mohon maaf. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja dengan yang kalian udah tahu, lihat di thumbnailnya. Kita akan membahas dunia kepramukaan. Jadi kita selama pandemi ini jujur nggak ada kegiatan sama sekali, terusus di Kabupaten Ketapang nggak ada sama sekali kegiatan. Jadi hari ini saya dan teman saya ini Bung Ardi. Jadi Bung Ardi ini dia selaku di sini kita selaku Kak Kuaran di Aeropas kita undang di channel kita. Alhamdulillah dia mau berkesempatan digabung di channel ini, ngobrol-ngobrol santai aja di channel ini. Jadi kita sebenarnya saya dari beberapa bulan yang lalu pun pengen membuat konten ini, tapi nggak sempat siapa sih orangnya yang bisa diajak. Tapi alhamdulillah teman kita ini udah bisa mau gabung untuk ngobrol-ngobrol santai tentang di dunia kepramukaan. Gimana pendapatnya dulu? Selama pandemi ini ada nggak sih ya unek-unek unek-unek di kepramukaannya itu? Oke, baik teman-teman Mata TV. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan kegiatan kepramukaan di masa pandemi ya. Masa pandemi COVID-19. Hampir berapa? Hampir 1 tahun lebih kan ya sekarang? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun lebih. Kegiatan mati total. Bukan hanya kegiatan pramuka, bahkan kegiatan sekolah belajar mengajar di sekolah pun mati total. Kita tahu bahwa pendidikan pramuka ini kan pendidikan karakter. Iya. Pendidikan karakter, bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu atau memberikan ilmu, tapi memberikan pendidikan, khususnya karakter. Sedangkan kalau di kegiatan latihan biasa, misalkan kayak, tapi tadi di awal nanya ini dulu ya, nanya unek-unek ya. Iya. Kalau terkait unek-unek selama pandemi yang menyebabkan kegiatan pramuka mati total, saya juga selaku Kuaran di Airupas juga merasa tidak ibaratnya itu semua yang ada di dalam diri itu tidak terekspos dengan baik. Iya, khusus kepramukaan, khususnya di Airupas gitu. Jadi program-program yang sudah disusun semuanya mati total. Iya. Nggak ada, kegiatan nggak ada sama sekali. Jadi kita ya sangat kesulitan untuk melakukan kegiatan pramuka. Kalau bicara tentang hati ya kita juga merasa sedih juga sih, nggak bisa bertemu dengan peserta didik, nggak bisa bertemu dengan anak-anak sekolahan, baik di sekolahan penggalang, penegak, siaga dan lain sebagainya yang ada di kecamatan itu, teman-teman pramuka, DKR dan lain sebagainya, termasuk para pembina-pembina yang lain. Jadi kita tidak bisa bertemu gitu. Kalaupun harus bertemu ya seperti itu, kita harus ikuti aturan yang ada. Iya. Sebagai warga negara yang baik, ya seperti itulah. Jadi kalau bicara masalah hati kita agak sedikit kesulitan gitu. Jadi ada sesuatu yang terpendam di dalam diri terkait kepramukaan, tidak terekspos dengan baik selama pandemi. Iya. Jadi kegiatan kita ini istilahnya tuh mati suri sih. Mati suri. Sebenarnya ada, tapi semenjak pandemi ini ya akhirnya semuanya terbengkalai lah. Dari kegiatan maupun contohnya gini, yang udah kita siapkan dulu misalnya alat-alat pramukaan atau teman-teman adik-adik pramuka, alat-alat pramukanya mungkin udah hilang mungkin ya, yang di rumah, yang baik yang dari penggalang maupun penegak yang udah mungkin jangan-jangan sudah dimakan tikus kan. Alat-alatnya ini semuanya kita cukup prihatin sebagai dari pramuka. Kita ini sebagai penggerak pramuka, ataupun kita nih istilahnya udah lahir batin lah, udah nyatu lah dengan pramuka gitu. Jiwanya udah di pramuka cukup gimana ya, sedih ngelihat kemampuan kita udah vakum. Toh seperti misalnya kegiatan-kegiatan lain kok bisa kegiatan-kegiatan yang lain yang mohon maaf seperti ya kawinan dan sebagainya masih kok bisa dibolehkan, gitu, kok bisa dengan protokol gitu kan. Iya. Sedangkan kegiatan kita enggak sama sekali. Iya. Jadi kan konsepnya pramuka itu seperti yang tadi saya bilang gitu kan, kayak pendidikan karakter. Sama sih konsepnya dengan belajar di sekolah itu sama, cuma kan kita lebih fokus ke pramukanya. Jadi pendidikan karakter yang di pramuka semasa pandemi itu nggak ada. Kenapa bilang nggak ada? Karena kalau bicara belajar, misalkan anak-anak nih belajar sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi rumput, alfabet segala macam gitu kan, semuanya bisa didapat dari internet. Iya. Belajar nonton YouTube atau buka e-book segala macam bisa belajar. Tapi perkara pendidikan karakter nggak bisa lewat online tuh nggak bisa, belajar di YouTube tuh nggak bisa. Jadi harus pembinanya itu langsung face to face, wajah ketemu wajah gitu ibaratnya. Membina langsung, mendidik secara langsung. Kalau secara online itu ribet. Contoh aja kayak guru-guru yang belajar online daring, itu 85% guru itu hanya dipermainkan siswa doang. Jadi misalkan jam 7 absen segala macam, anak tuh hadir pak, hadir bu, hadirin segala macam, tugas kumpulkan. Tapi faktanya habis itu ya entah mana-mana, ngegame contohnya tidur. Aku aja teman-teman ya, teman-teman yang absennya tidur ngegame, udah rahasia umum lah itu ya. Jadi kita serba kesulitan begitu.
Sedangkan kita ini kan hanya ibaratnya cuma orang lapangan. Iya. Orang lapangan yang ngikut aja gitu kan. Sedangkan kita kan selaku penggerak pramuka, katakanlah kita pembina pramuka yang jiwanya memang sudah di pramuka. Bahkan kita ini kan kalau sudah dengan pramuka, apapun yang berbau pramuka kita pasti ada. Ibaratnya loh, meskipun katakanlah bahasa kasarnya dalam tanda kutip kita tidak dapat gaji, tidak dibayar dan lain sebagainya, kita tetap lakukan. Karena sebagai orang yang punya jiwa merah putih itu, yang sudah berkalungkan merah putih itu, jadi apapun tetap kita lakukan. Tapi sekarang yang sudah terkungkung dengan aturan yang harus aturan pemerintah yang harus menahan diri untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan, khususnya kegiatan pramuka juga. Kita juga merasa kewalahan gitu. Untuk mendidik peserta didik juga kerepotan. Dan nanti ketika sudah ada pertemuan tatap muka, pasti repot. Ibaratnya nih, anak sudah 2 tahun nggak belajar, tiba-tiba masuk sekolah lagi. Nah, otomatis anak-anak yang katakanlah anak SD ya, kita nggak bicara pramuka dulu ya. Katakanlah anak SD, kelas 2, kelas 3. Mereka harus belajar baca lagi. Belajar baca, belajar ngeja, belajar ngitung. Sama dengan pramuka. Benar-benar. Pasti akan mati total dia. Gitu. Jangankan LKBB, hadap kanan hadap kiri aja mungkin Allahu a'lam bisa. Berarti istilahnya tuh setuju nggak setuju, berarti kita mengibaratkan mereka tuh skill mereka kembali ke nol lagi di kepramukaan ya. Kembali ke nol. Skill mereka kembali ke nol lagi. Mengapa demikian? Otomatis gimana ya? Yang udah SD naik ke SMP, ilmu yang dari SD ini nggak ada bekalnya untuk ke SMP-nya. Mereka nggak ada bekal. Jadi yang dari SMP pun nggak ada bekal untuk ke tingkat penegak ya, gitu. Jadi istilah tuh nanti misalnya pun memang di tahun ajaran baru ini tatap muka ataupun nanti setelah tatap muka ada kegiatan ekskul, yang kepramukaan pasti kembali ke nol lagi skill mereka. Kalau mereka memang ya skill mereka otomatis nggak ada gitu. Kalau memang mereka di rumah tahu pramuka atau memang ya suka dengan pramuka, kita no problem. Tapi kalau mereka yang hatinya 40% nggak di pramuka, otomatis skill mereka kembali ke nol lagi. Hilang total skillnya. Otomatis pembinanya pun akan kerepotan. Iya. Sulit untuk mengembangkan bakat siswa. Ya karena pramuka ini kan harus ketemu langsung, face to face, langsung tatap muka, mata ketemu mata ibaratnya, antara pembina dengan peserta didik. Seperti itu, dengan adik-adiknya. Kalau cuma secara online, susah. Ribet. Selama ini pun saya mengikuti beberapa grup kepramukaan di WhatsApp maupun di beberapa media sosial. Ya kegiatan mereka memang nggak ada. Yang online pun ya gimana ya? Saya pernah ngikuti kegiatan Zoom, ya nggak seseru kita bertemu langsung gitu. Iya, karena kan pendidikan pramuka kan yang kita tahu itu 80% itu kan praktek di lapangan, 20% teori, materi. Benar. Sedangkan 80% itu kita harus di luar praktek. Jadi repot, harus ketemu lewat Zoom, tatap muka. Bisa sih, bisa, cuma kan tidak akan nggak seru, nggak ada chemistry-nya gitu. Nggak akan semaksimal yang kita harapkan. Jadi gimana ya? Pokoknya kegiatan daring menurut saya sih nggak seru banget gitu, nggak seru banget untuk di kepramukaan, nggak seru banget. Karena kan pramuka ini kan orang-orang sudah kenal pramuka itu kan orang yang cinta dengan alam bebas, kan gitu. Kalau cuma di dalam ruangan, apalagi cuma dalam video virtual, tatap mukanya virtual lewat video, ya seperti dibilang tadi nggak seru, nggak ada keasikan, gitu. Pramuka kan dikenal hutannya, alamnya, ngerasakan angin bebasnya, gitu. Seperti itu, sepoi-sepoi angin, tadi bukit, tadi gunung, tadi hutan segala macam, ya gitu kan pramuka, seperti itu. Ya, tapi kalau selama 2 tahun ini kan, ya gitu kerepotan. Serba kerepotan, termasuk bukan hanya dari segi kegiatan itu, bahkan dari segi kegiatan yang sudah terprogram, misalkan kayak saya kan Kuaran yang sudah menyusun program untuk minggu ini di gugus depan ini, minggu ini di gugus depan ini harus memberikan ini dan ini harus dicapai. Jadi tingkat keberhasilan di Kuaran Airupas itu pramukanya harus begini karena sudah pasang target kan, harus begini. Tapi selama 2 tahun ini udah mati total. Kegiatan pramuka
Memang mungkin ada dari gudap-gudap tertentu mungkin ada yang mengadakan kegiatan mungkin daring online segala macam, memberikan materi segala macam, tapi kan selaku keluaran kita cuma bisa ngontrol lewat WhatsApp saja. Gimana pramukanya gini gini gini. Paling cuma online doang, cuma virtual doang. Sedangkan kegiatan yang lain belum ada. Seperti itu. Jadi kita juga kerepotan, kesulitan. Seperti itu. Bicara kegiatan sih bisa teman-teman lihat juga di beberapa video sebelumnya di channel Mata TV ini. Di Ketapang ini ada sih kegiatan dari yaitu bisa teman-teman lihat di video sebelum-sebelumnya, ada beberapa video kalau nggak salah sih itu dari Pramuka Peduli melaksanakan kegiatan tetap image-nya tetap image pramuka, tapi kemarin kami balut dengan kegiatan dari Hari Pancasila. Jadi kami melaksanakan itu kemarin itu lomba pidato tema Pancasila. Karena kangen juga merasakan kegiatan-kegiatan yang gimana ya, kepramukaan, tapi apalah daya gitu. Di masa pandemi ini kita nggak bisa membuat kegiatan yang wah banget. Biasanya kalau tiap tahun itu dari Pramuka Peduli itu pasti ada kegiatan yang wah banget. Minimal Pramuka Peduli itu biasanya minimal yang wah itu HUT-nya, hari ulang tahunnya. Kemudian diiringi dengan kegiatan-kegiatan lain. Iya. Jadi selama pandemi ini vakum selama 2 tahun ini nggak ada kegiatan dua HUT, nggak ada kegiatan. Tapi insya Allah nanti 14 Agustus udah ada bincang-bincang bersama Kak Kuarcap Ketapang, katanya sih mau ada kegiatan di Kuarcap, bukan di kantor Bupati Ketapang, ulang tahun, upacara ulang tahun Hari Pramuka 14 Agustus teman-teman. Mudah-mudahan terlaksana, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, setidaknya bisa zona hijau atau gimana lah, hilang total. Kita berharapnya gitu. Pastinya kita akan vakum terus selamanya kalau masih dibayangi virus, masih dicekokin dengan kata-kata virus. Jadi gitu. Ya, jadi karena pendidikan pramuka itu dididik untuk jadi kuat, untuk jadi berani, untuk jadi handal, untuk jadi perkasa ibaratnya. Jadi kalau dikungkung dengan aturan seperti ini, ya jiwa-jiwa pramuka, anak-anak yang memang sudah hobi dengan pramuka juga akan terhalang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ke depan pandemi ini mungkin berakhir, dan kita berharap juga berakhir, karena takutnya kayak kemarin. Misalkan gini, udah tanggal sekian bulan depan sudah mulai tatap muka. Iya. Takutnya 3 hari sebelumnya keluar lagi tuh aturan edaran, diperpanjang. Takutnya seperti itu. Jadi akhirnya ya begini. Ya, kita tidak bisa menyalahkan pihak manapun, nggak bisa. Iya. Kita tetap bahasanya sebagai warga negara yang baik, apalagi kita bawa nama pramuka, kita berkalungkan merah putih, ya kita harus tetap mengikuti aturan yang ada. Tetap harus mengikuti protokol yang ada. Kayak kegiatan kemarin kan, kayak Pramuka Peduli tuh lomba pidato, tetap dengan protokol, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Ya kita berharap seperti itulah. Jadi kegiatan perkumpulan pramuka itu tetap diadakan dengan protokol meskipun dalam masa pandemi. Kalau nggak ada, ya apa bedanya dengan pasar? Iya, benar. Kan seperti itu. Belanja, beli ayam, beli daging. Toh banyak juga yang nggak patuh protokol. Iya, benar. Senggol sana, senggol sini, ya kan? Uang itu udah tersebar kemana-mana, dipegang lagi, entah tangan siapa yang kena virus segala macam, kan nggak ketahuan. Seperti itu. Jadi kita karena di Indonesia ini kalau pendidikannya kita ibaratnya ya, kita halang, bukan dihalangi, pendidikannya susah untuk diekspos. Kemajuan nggak usah bicara Indonesia lah, satu kampung aja lah. Satu kampung kalau pendidikan anaknya tercekal, kampung itu akan susah maju. Iya, benar. Ya kan? Kecuali ada satu orang yang mau mendobrak, ada kan perubahan di kampung itu, kan seperti itu. Ya, dampaknya kemarin sih yang kayak isu-isu yang kemarin, bukan isu sih, benar udah tersebar berita yang putus sekolah, anak sekolah putus sekolah, yang faktanya sih, yang ada faktanya, datanya lebih parahnya menikah. menikah. Itu luar biasa. Itu belasan apa ratusan? Ribuan. Ribuan kalau dijumlahin satu kabupaten itu udah sampai ribuan ya yang putus sekolah, datanya gitu sih.
Nggak tahu dengan kalau dijumlahin dengan yang tingkat SMA, gimana kabarnya yang SMA? Gimana tuh Pak? Gini loh, karena faktanya belajar online ini, yang belajar tuh bukan anak, emak bapaknya. Emak bapaknya yang tingkat SD apa itu? Emak bapaknya. Tugas dikasih sama guru, yang ngerjain emak bapaknya. Bukan Anaknya dia. entah kemana-mana. Anaknya entah kemana-mana. Sehingga akhirnya endingnya ya begitu. Kemarin berita itu kan ratusan ribuan siswa. Saya sebenarnya kurang setuju sih kalau ada redaksi berita mengatakan siswa. Bilang saja di situ remaja di bawah 17 tahun. Nggak usah katain siswa. Kalau kalimatnya siswa itu seakan-akan mendiskriminasi dunia pendidikan sebenarnya. Jadi larinya ke guru lagi. Nanti kesannya guru nggak ngajar, nggak ngedidik segala macam. Padahal guru, apalagi masa pandemi, guru nggak bertemu sama sekali. Nah di sini kan 100% orang tua yang harus memantau anak seperti itu. Benar. Nah faktanya begini, setelah anak dilepaskan dari guru-gurunya, apa yang terjadi? Nikah. Orang tuanya nggak ngontrol. Nggak ngontrol. Bukan mungkin sibuk kerja dan lain Sibuk sebagainya kerja. gitu kan. Ya seperti itu. Jadi ya sepaling tidak kegiatan belajar mengajar itu harus tetap ada, tatap muka, meskipun dalam satu kali pertemuan berapa jam gitu. Termasuk kegiatan pramuka. Karena organisasi untuk anak, untuk remaja yang terbaik khususnya di Indonesia itu adalah pramuka. Iya benar. Dari segala aspek, baik aspek agama, aspek sosial, aspek pendidikan, aspek kecerdasan emosional dan lain sebagainya, jiwa di dalam dirinya, kekuatan dirinya, kemandiriannya, karena ada di pramuka itu. Ya seperti itu. Skill anak-anak ini kita kan tadi udah sepakat kalau mereka mungkin skillnya akan kembali ke nol. Mungkin yang nonton video ini atau kakak-kakak sekalian yang ada di Kabupaten Ketapang mau challenge anak-anak didiknya, boleh nanti hubungi kita. Kita akan liput gimana sih skill mereka, apakah masih ada atau nol. ya. Ya. Entah itu skill LKBB ataupun pokoknya di kepramukaan ya. Di pramukaan kita mau challenge, kalau mau silahkan hubungi kita akan liput apakah mereka memang masih mempunyai skillnya atau memang mereka istilahnya menurun lah. Kita nggak akan menghilangkan skillnya atau gimana. Yang penting entah itu mereka masih punya skill atau tidak, kita mau challenge kakak-kakak sekalian. Entah kalau kakak-kakak yang udah nonton video ini kita kalau mau challenge silahkan hubungi kita akan liput anak-anak didiknya, terserah, ataupun dari izin sekolah boleh, ataupun kita janjian di mana. Minimal berapa ya kak? Minimal berapa ya kalau memang ada kakak-kakak sekalian yang nonton video ini mau challenge anak didiknya gimana? Minimal berapa orang? 5 atau 10? 10 orang boleh. Boleh. Kita akan challenge skillnya masih ada nggak gitu. Kalau memang ada, mantap. Berarti selama pandemi ini mereka nggak hanya belajar online, tapi mereka masih istilahnya apa ya? Masih praktekkan di rumah Mungkin lah, masih melihat-lihat entah di YouTube di mana gitu. Masih ada kemauan buat mengembangkan bakatnya. Iya. Masalah skill ada beberapa yang kemarin saya pun pernah ada beberapa kemarin pun saya coba untuk LKBB di sini Ketapang. ya, di Ketapang. Saya coba bariskan, ternyata untuk setengah lengan lencang kanan masih udah ada yang kagok, terus balik kanan ada yang udah balik kiri dan sebagainya. Istilahnya itu kembali tadi yang saya bicarakan, mereka akan kembali ke nol lagi kalau memang nanti di tahun ajaran baru jadi tatap muka dan ada ekskul pramuka. Itu mereka akan kembali ke skill awal lagi gitu. Perlu belajar dasar lagi. Iya. Karena kan kalau bicara LKBB baris berbaris, pramuka itu kan memang udah identik di situ. Iya. Identiknya ke situ. Orang kalau udah kenal pramuka pasti baris berbaris, pasti udah kenal ke situ. Kalau masalah teori kan kayak saya bilang tadi, belajar di YouTube segala macam bisa. Mungkin kayak sandi apa segala macam, teknik bertahan hidup di dalam hutan dan segala macam. Tapi kalau udah dari segi praktik pasti sulit.
nggak akan bisa ketemu, apalagi LKBB seperti itu. Makanya pasti akan kembali ke awal, dan pembinanya akan kesulitan, kerepotan Iya. untuk mendidik anaknya dari awal, mendidik peserta didiknya dari awal. Ibaratnya yang sudah SMP kelas 1 akan kembali ke SD lagi, kayaknya gitu. Jadi buat kakak-kakak sekalian yang udah nonton video atau yang baru nonton video ini, kita mau challenge anak didiknya atau anak buahnya. Kalau mau challenge anak buahnya silahkan, nanti kita akan liput di channel ini. Masih nggak skill mereka gitu ya, silahkan nanti hubungi atau komen di video ini, atau bisa hubungi Facebook kita, ataupun nanti kita taruh Facebooknya, ya Facebook kita, nanti inbox aja kalau mau di challenge. Kasih tahu alamatnya di mana, atau mau langsung ke sekolahannya boleh, atau kita janjian di tempat di mana. Di pantai ini Kak Ardi bisa luas di halaman pantai dia nih. Insya Allah bebas COVID itu. Bebas COVID. Kita pun nyaman ngobrol-ngobrol santainya di sana. Kita akan buat konten di sana. Mau challenge seperti apa nanti kita bisa rundingkan. Silakan inbox di Facebook kita ya, ataupun komen aja di video ini, kasih tahu nanti alamatnya kita. Oke teman-teman, itu tadi kita pembahasannya. Mungkin Kak Ardi gimana selaku pengurus kepramukaan di Ketapang ini, harapannya ke depannya gimana tentang kepramukaan di Ketapang khususnya ya, gimana Kak Ardi? Ya, saya berharap kegiatan khususnya di Kabupaten Ketapang, kegiatan pramuka diadakan lagi. Karena sudah selama pandemi 2 tahun ini semuanya mati total, otomatis semuanya skill anak-anak sudah hilang. Dan sebenarnya yang diharapkan anak itu adalah kegiatan kayak perkemahan segala macam. Saya harapkan itu ada lagi kegiatannya, keseruannya dan lain sebagainya, agar skill anak itu tidak mati. Nah, harapan kita pasti semua punya harapan yang sama lah untuk saat ini, pandemi segera berakhir. Semuanya kembali normal. Udahlah kita anggap seperti kayak dulu kalau nggak salah ada virus H5N1, apa tuh, flu babi, flu burung. Sekarang udah hilang total, bukan hilang total tapi sudah dianggap kayak virus biasa gitu. Jadi ya kayak flu biasa aja gitu. Flu biasa aja. Cuma ya wallahu a'lam terkait dengan COVID-19 ini ya kita ikuti aturan yang ada. Sebagai warga negara yang baik, ya kita mengikut saja aturan yang ada. Cuma yang paling penting adalah kita perhatikan pendidikan, karena majunya suatu bangsa, majunya satu negara apabila pendidikannya sudah membaik. Tapi kalau pendidikannya tidak baik, sulit untuk berkembang. Seperti itu. Oke, itulah tadi bincang-bincang santai kita. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Anggap aja sebagai gurauan belaka. Tapi semoga COVID ini cepat berakhir ya. Amin. COVID jangan kesini lagi. Pergi jauh-jauh. Jadi itu ya teman-teman. Thank you yang udah nonton. Kita nggak bosan-bosan. Kalau mau subscribe silakan subscribe. Kalau enggak ya udah. Gue nggak ikhlas sekali. Ya, kalau mau subscribe silakan subscribe dan tekan loncengnya. Kalau mau berlangganan itu aja. Thank you semua. See you and goodbye. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.